penyesat, supaya kita tidak terlena oleh pendusta-pendusta yang ingin menyesatkan kita untuk meninggalkan keselamatan. Gitu. Ya. Ya, sekali lagi saya ingin mengajak saudara kasih untuk menyediakan kertas atau buku dan ballpoint, karena saya ingin mengajak kita menghitung bilangan 666 ini, gitu. Ya, Bapak Leo sendiri sudah ada Pak kertas dan ballpointnya? Ya, sudah. Sebentar. Ya. Kertas dan ballpoint. Ya, kertas dan ballpoint. Oke. Oke. Ya, saya juga berharap yang menyaksikan juga, saudara terkasih juga sudah menyediakan kertas dan ballpoint ataupun buku kosong. Karena kita akan menghitung bilangan-bilangan daripada 666. Ya, ini bilangan ini Tuhan berikan kepada saya ketika saya sesudah bertobat. Saya waktu itu diberikan penglihatan ini, diberikan pengajaran ini oleh Tuhan Yesus di tahun 2015, saudara terkasih. Sekarang saya akan bagikan, silakan saudara terkasih menulis angka 13 kali 9. Garis pertama saudara terkasih silakan tulis 13 kali 9. Mungkin Bapak Leo bisa mewakilkan, kalau sudah ya sudah gitu. Ya, sudah. Jumlahnya berapa, Pak? Bentar. Jadi 13 kali 9, saudara terkasih jumlahkan sama dengan berapa? 13 kali 9, garis pertama, silakan saudara terkasih menulis 13 kali 9 sama dengan 117. berapa? Berapa, Pak? 117. Oke, 117 ya, saudara terkasih. Jadi 13 kali 9 sama dengan 117. Oke. Sekarang garis kedua di bawahnya. 21 kali 9 sama dengan berapa? Nah, kita belajar kayak enak SD lagi nih. Sedikit memorian. Sebentar ya. Bisa nggak saya tayangin? Bisa. Pakai apa sih, tuh? Excel ya kemarin. 189. Ya, jadi di garis kedua adalah 21 kali 9 sama dengan 189. Ya. Oke. Sekarang garis ketiga. 8 kali 9 sama dengan berapa? Tulis ya. 8 kali 9 sama dengan, silakan saudara terkasih menjumlah sendiri. Kalau misalkan saya sebutin jumlahnya, ntar disangkanya Anda didogma oleh saya begitu. Iya. Ini ya. 8 kali 9 sama dengan berapa? Gitu. Sebentar ya. 72 ya saudara terkasih. Jadi di garis ketiga 8 kali 9 sama dengan 72 ya saudara terkasih. Nah, di garis yang keempat, di baris bawahnya, garis yang keempat, 1 kali 9 sama dengan, ya udah pasti 9 lah, nggak mungkin saya dogma 9. Ya. Garis kelima, 13 kali 9 lagi, sama dengan, hasilnya tetap sama ya, dengan yang tadi 117, 117. Iya. Ya. Lalu di garis yang keenam, ya, sama, 13 kali 9 juga. Sama dengan hasilnya juga sama, 117. Iya. Ya. Sekarang garis yang ke-7, 1 kali 9, hasilnya pasti 9, ya saudara kasih ya. Iya. Baris yang ke-7, 1 kali 9 sama dengan 9. Nah, baris yang terakhir, yang ke-8, 4 kali 9 sama dengan
4 kali 9, 36. 36. Jadi di garis yang ke-8, 4 kali 9 sama dengan 36, saudara terkasih. Oke. Nah, sekarang kita hitung tambah dari hasil perkalian tadi. Jadi 117 ditambah 189 ditambah 72 ditambah 9 ditambah 117 ditambah 117 ditambah 9 dan ditambah 36. Silakan Anda tambahkan dan jumlahkan berapa semuanya hasil penjumlahannya. Tambah. Sebentar ya. Bisa nggak ditayangin? Penasaran. Penasaran Bapak ya? Iya, biar ditayangin aja. Nah, Pakai Excel sih Pak, kemarin waktu itu saya coba pakai Excel sih. Excelnya nggak mau tayang di sini. Oh, Ini kalkulator apa ya kemarin pakainya tuh ya? Pokoknya dia ada di sampingnya tuh dari riwayatnya gitu. Jadi biar nggak penasaran kayak lagu Rhoma Irama. Sungguh mati aku jadi pemasaran. Sebentar. Haleluya. Tuhan baik pada malam hari. Ini ya, kita tes ya semuanya tadi. Oke. 117 tambah ya. Iya. Tambah 189 tambah 72 Iya. tambah 9 Iya. tambah 117 tambah Iya. 117 tambah Iya. 9 tambah Iya. 36 sama dengan ya. Iya. Wih, triple 6. 6. Ada yang mau ditanya nggak Pak? Mungkin kenapa bisa bilangan 666 ini muncul ya? Iya. Ya itu kan tadi saya kali 9 semuanya Pak. Iya. 9. Berarti akarnya ada di, kalau kita pengen tahunya kita harus tahu dari manakah angka 13, dari manakah angka 21, dari manakah angka 8, dari manakah angka 1, 13, 13, 1, dan 4. Gitu. Karena perkaliannya itu tetap sama, saya kalikan 9 semuanya Pak. Gitu. Berarti kuncinya itu, rahasianya itu ada di angka 13, 21, 8, 1, 13, 13, 1, dan 4. Betul nggak Pak? Iya. Nah, kira-kira ini angka dari mana sih asalnya gitu? Apakah dari Pekalongan atau Tegal? Oh, tentu tidak gitu. Karena saya akan ngerjain lagi nih, akan ngerjain lagi. Karena supaya kita bijaksana. Karena orang bijaksana itu nggak emosi gitu. Jadi supaya bijaksana, kita pengen tahu nih dari mana sih angka 13, dari mana sih angka 21, dari mana angka 8 sampai angka yang terakhir, angka keempat, itu dari mana sih asalnya? Ya, sekarang saya ingin saudara kasih menulis lagi huruf, ya, huruf abjad, A, B, C, D sampai Z, tetapi direnggang-renggangin. Jadi, tapi Anda menulisnya, saudara kasih menulisnya begini, A itu abjad ke-1, B bawahnya 2, C 3, D 4 sampai Z 26 gitu. Silakan Anda tulis dulu. Saya istirahat dulu untuk nafas. Ngerti apa ya? Iya, A, B, itu abjad 1, abjad ke-1, B abjad kedua. Jadi A bawahnya 1, B bawahnya 2, C 3 sampai Z 26. Kalau sudah kasih tahu Pak ya. Iya. Biar Pak Pendeta Leoni mewakilkan saudara kasih yang mungkin di rumah juga ya penasaran atau belajar menghitung juga, karena
Nah, ini ibaratnya tabir Tuhan yang Tuhan bukakan kepada kita, pada tim kita pada waktu itu di tahun 2015 gitu. Sehingga kita bisa mengetahui siapakah antikris sebenarnya. Sudah, Pak? Belum. Oh, belum. Maklum, kita belajar lagi back to SD, SN. Back to SN. Kembali ke sekolah dasar. Kenapa? Karena ini dasar iman kita. Supaya dasar iman kita itu tidak goyah, tidak terombang-ambing gitu. Oke, sip 26 Sudah, ya. Pak? Oke. Ya, sampai jet ya 26 ya. Iya. Iya, oke. Saya Terima kasih. Sambil saya kasih juga menulis, saya akan bagikan. Begini ya. Sekarang saya mau tanya Kelihatan kepada ya, Bapak. Oh iya, kuning ya Pak? Kuning. Kuning ya? Kuning kelihatannya. Kuning. Ya. Kalau bisa pakai spidol Pak. Iya ya. Nah, oke. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Pendeta Leo. Angka 13 jatuh di huruf apa? Jatuh di abjad apa? Angka ketiga M. M. Oke, tulis M Pak yang gede. M. Ya. Angka 21 jatuh di angka huruf apa Pak? 21 itu U. Oke, tulis U Pak. Angka 8 jatuh di update berapa Pak? Abjad apa Pak? H. Iya, angka 8 H ya. Iya. Angka 1 jatuh di update apa Pak? A. Oke, terus A. Angka 13 lagi jatuh di update apa Pak? Angka M. M lagi. Oke. Yang bawahnya 13 lagi. Yang bawahnya lagi kan 13 lagi itu ada 13. Berarti M dua-duanya ya? Iya, M. Iya, oke. Angka satunya jatuh di update apa Pak? A. Angka 4-nya jatuh di abjad apa Pak? Angka 4 ya. D. Pak. D. Oke, tulis D Pak. Baca Pak. Iya. Siapakah namanya Pak? Ini Muhammad ya. Muhammad. Sudah jelas. Iya. Saya kasih. Tuhan bahwasanya dia antikris gitu. Tetapi bukan hanya mereka saja yang antikris. Siapapun yang menyangkal bahwasanya Tuhan Yesus adalah Kristus, mereka lah antikris. Mau itu hamba Tuhan, mau itu pendeta, mau siapa, kalau mereka dia menyangkal antikris, dia menyangkal Yesus adalah Tuhan. Tetapi kunci yang sebenarnya itu, makanya nyambunglah ayat yang tadi dikatakan nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, penyesat, pendusta, yang dia mendapatkan wahyu dari malaikat berdosa yang menyamar menjadi malaikat terang, yang malaikat berdosa dibuang ke dalam goa, yaitu adalah kris. Si antikris simbol 666. Siapakah simbol itu? Ya itu tadi namanya. Gitu. Makanya ayatnya jumlah ayat juga tak sama gitu, 6.666 gitu.
Waktu itu ketika saya diberikan visi tentang hitungan ini gitu, bilangan-bilangan ini, karena saya membacanya, saya begitu penasaran gitu, Tuhan, ini kan saya harus menghitung nih, karena Tuhan bilang ini adalah bilangan seorang manusia, jadi saya harus tahu nih manusia ini siapa nih, akarnya ini siapa yang menjadi antikris gitu. Makanya saya hitung aja, iseng-iseng saya hitung sambil berdoa, Tuhan tolong kasih hikmat, tolong kasih hikmat. Akhirnya saya mendapatkan angka 13, 21, 8 dari Tuhan mengilhamkan saya supaya menghitung abjad-abjad daripada update semua gitu, 26 update ini gitu. Lalu saya tanya lagi Tuhan, ini bagaimana cara menghitungnya? Lalu Tuhan memberikan satu visi kepada saya, hitung dengan angka terbesar. Dikalikan dengan angka yang terbesar. Pertanyaan saya, Bapak Leo, dalam kalkulator, angka paling besar itu angka berapa? Dalam kalkulator, angka paling besar di kalkulator angka berapa, Pak? Angka 9. Angka 9. Habis 9, 0 lagi. Berarti angka yang paling besar adalah angka 9. Karena kalau misalkan sudah angka 9, akan balik lagi 1 sama 0, 10, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Ketika dia mencapai lagi 9, 1, 9, dia balik lagi 2, 0, 2, 1. Jadi angka terbesar itu adalah angka 9. Ketika itu Tuhan memberikan saya visi, kalikan dengan angka terbesar. Itu doang ngomongnya, nggak ngasih tahu angka 9 yang paling gede. Jadi Tuhan harus saya mikir lagi gitu, angka 9 angka berapa gitu. Apakah 2M, 3M? Ternyata angka yang paling besarnya angka 9. Saya kalikan lagi. Jadi saya kalikan semuanya, sudah saya kalikan. Saya sudah jumlahkan semua. Lalu saya tanya lagi Tuhan, gimana lagi Tuhan? Lalu Tuhan berkata, jumlah semua hasil daripada perkara tersebut. Saya jumlah semua. Ketika saya dapatkan hasil finalnya, di situ saya menangis, saudara kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah menyelamatkan saya daripada antikris. Tuhan sudah menyelamatkan dari penyesal. Tuhan sudah selamatkan saya dari seorang pendusta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya berjanji Tuhan, saya tidak bisa memberikan yang terbaik, tetapi saya akan berjanji, saya akan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Itu janji saya. Itu saya langsung bersujud, saya nangis pada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ternyata baru kali ini saya menemukan suatu rahasia besar gitu dalam Wahyu 13 ayat 18 ini tentang antikris gitu, tentang orang yang selalu minta Kristen. Makanya saya berarti nggak salah kenapa mereka selalu menghujat kita. Berarti nggak salah kenapa mereka selalu mengejek kita, menghina kita, mencegah kita membangun gereja. Kenapa? Ya karena inilah 666 akarnya, saudara kasih. Jadi begitu saudara kasih. Kenapa saya bisa mendapatkan nama ini? Karena dari saya coba semua loh saudara kasih. Dari nama Adam saya coba, dari nama, kan kalau di kita di saya dahulu tuh Nabi itu ada 25. Jadi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, sampai Isa Masih, sampai Muhammad. Itu saya tulis semua, saya hitung semua gitu. Supaya apa? Supaya dapat nih angka 666 gitu. Dari Adam nggak dapat, dari Noh nggak dapat, dari Daud nggak dapat, dari Abraham nggak dapat, dari Isa apalagi dari Isa nggak dapat sama sekali gitu. Yang dapatnya dari yang terakhir gitu. Saya bilang luar biasa Tuhan, emang sekarang udah mau membukakan tabir gitu. Walaupun kita sebagai penginjil ini adalah suatu tantangan yang sangat besar bagi kita gitu. Kenapa? Karena kita nih tinggal di negara yang gimana ya, maksudnya disebut adil ya enggak, disebut gak adil ya adil gitu. Jadi bingung saya juga gitu. Jadi kita mau bangun gereja dicekal gitu. Jadi gimana ya? Bingung gitu. Makanya ini tugas yang berat buat kita sebagai seorang penginjil gitu, ataupun kita semua yang kita mempunyai tugas sebagai seorang penginjil gitu, untuk memberitakan kebenaran dalam Alkitab maupun dalam Al-Quran. Maka saudara kasih, saya nanti tanggal mungkin awal bulan Agustus, saya kurang tahu tanggal 1 atau tanggal 5 gitu, kita berangkat ke Papua. Tepatnya kita akan mulai di kota Jayapura nanti. Kita akan menginjili ya bukan hanya saudara-saudara saya yang masih di seberang, bukan, tetapi semua orang yang masih jauh daripada
kehidupan Kristen, saudara kasih. Gitu. Kalau kita misalkan kita menginjil saudara-saudara saya yang masih di seberang, saya tidak akan menginjili mereka dengan Injil, tetapi saya akan menginjili mereka dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita menginjili saudara kita di seberang, kalau kita langsung duduk di depan mereka, kita bawa Alkitab, wah, langsung alergi mereka. Tetapi kalau kita datang kepada mereka, kita bawa Al-Quran, yuk kita bahas Al-Quran, mereka akan duduk tenang. Gitu. Tetapi kalau misalkan kita datang kepada mereka, kita tiba-tiba bawa Alkitab, langsung alergi, gatel-gatel gitu. Nggak mau gitu. Makanya ini tugas kita, maksudnya saya akan kembali ke dalam penginjilan secara langsung gitu, secara ya seperti dahulu saya mungkin akan pelayanan seperti dahulu gitu, underground di bawah tanah gitu, yang penting kita bisa menangkan jiwa mereka gitu. Dan ini saya memohon bantuan dukungan dari saudara kasih dan bantuan doa yang lebih penting buat kita dan tim, karena kita ya menargetkan ya tahun 2022 kita bisa selesai semua dalam menjalankan itu, dalam tugas-tugas yang Tuhan amanahkan kepada kita semua sebagai pengikut Tuhan Yesus. Makanya tugas kita sekarang adalah sebagai pengikut Kristus tetap kuat di dalam Tuhan, tetap tegar. Anda menjadi pengikut Kristus itu bukan kesalahan besar yang Anda pilih, tetapi itu adalah anugerah yang terbesar yang harus Anda jaga, yang harus saudara terima dengan iman Anda gitu. Jangan sampai Anda meninggalkan keselamatan yang sudah jelas-jelas pasti dan benar-benar Isa itu adalah real dari Allah, gitu. Real dari Bapa di surga dan Roh Allah yang mengalir Tuhan Yesus. Gitu. Ya kiranya hanya seperti itu saja mungkin yang saya dapat bagikan pada malam hari ini. Ya mungkin ada pertanyaan atau apapun, intinya saya tegaskan, saya ingin sampaikan kepada Bapak Pendeta Leo. Saya bukannya takut debat atau apa, enggak, tapi saya inginnya kita saling kuat menguatkan. Sering malam hari ini saya ingin kita sering menguatkan gitu, bukan untuk ini. Tapi kalau misalkan ada yang mau debat gitu ya, problem kalau misalkan ini. Tapi ya saya tidak apa. Saya paling alergi sama debat-debat, karena debat-debat itu dengan apa ya, emosi gitu, dengan emosi nanti roh jahat, kuasa gelap tuh bakal berotoritas dalam perdebatan itu gitu. Dengan saya sih ya sampaikan ini, terserah mereka. Kalau misalkan ini kasih aja nomor WhatsApp saya, apa kalau misalkan ada netizen yang tidak puas dengan apa yang saya sampaikan, silakan ke WhatsApp saya aja gitu, daripada ke media sosial gini. Kan kita harus menjaga etika juga, karena yang nonton ini kan bukan hanya kalangan dewasa saja gitu, pasti ada anak-anaknya walaupun sudah di ini gitu, karena kan YouTube tidak bisa mendeteksi yang bikin akun ini dewasa apa anak-anak, karena tidak ada verifikasi, karena YouTube ini setiap pembuatan akun belum ada verifikasi wajah gitu. Kalau ada verifikasi wajah kan kelihatan gitu, oh ini udah dewasa nih, wah ini bocil gitu, tapi nggak udah gede gitu lah gitu. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Leo. Ya, terima kasih Pak Ustadz Muhammad Ferdiansyah. Ini sangat disayangkan juga ya, beliau pelayanan keluar ya, bakalan keluar, dan kita juga dukung biar di Papua ya Pak Ustadz ya. Kita mulai dari Papua, nanti dari Papua kita geser-geser terus sampai ke barat gitu. Ya, sampai target ke kita barat. Sih mudah-mudahan sampai di Aceh lah gitu, target kita. Amin, amin. Iya, ya beliau live terakhir inilah ya di gereja YouTube ya, live terakhir. Iya, terakhir. Tapi ya, terakhir di 2021 Pak. Nanti ya, 2022 kita action lagi lah. Iya, benar. Iya, tapi 2021 kan juga lumayan lama Pak. Ininya nunggu berapa bulan lagi kan. Ya, mungkin nanti kalau saya bisa selesai pelayanan, kalau misalkan sinyal bagus atau apa ya, mungkin